Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Mufadil Jailani dengan NIM G002527 dari kelompok A4. Nah, di sini sekarang saya ada di blok 2.3, yakni neuro dan juga sistem indera khusus. Nah, sekarang saya akan membuat laporan praktikum 2.3 dari lab anatomi. Oke, langsung saja eh, ke laporannya. Nah, ini untuk laporan yang pertama dari Pak Harjo ya, dia terkena penyakit Parkinson. Nah, untuk poin yang pertama soal laporan ya ini penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansi nigra. Nah, kita disuruh menjelaskan letak anatomis dari substansi nigra. Oke, langsung saja ya. Oke, ini. Jadi substansi nigra itu dia terletak pada trunkus cerebri ya, trunkus cerebri lebih tepatnya di mesencephalon, dan di mesencephalon dia tuh terletak di antara crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Nah, itu ya. Jadi substansi nigra itu dia terletak di mesencephalon. Dia di antara dari crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Nah, substansi nigra ini kenapa bisa warnanya hitam? Karena dia itu adalah tempat kumpulan-kumpulan hasil metabolisme dari dopamin. Nah, hasil metabolisme dopamin itulah yang bisa membuat warna pigmen dari substansi nigra ini menjadi lebih gelap kayak gitu. Ya, itu untuk substansi nigra itu. Oke, mungkin itu aja untuk poin yang pertama, letak kata anatomisnya. Terus untuk poin yang kedua ini ada substansi nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis ya. Terus kita disuruh menjelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu dia kan sebenarnya fungsinya itu ya untuk mengatur ya, mengontrol gerakan-gerakan. Nah, dia itu tersusun atas nukleus caudatus, putamen, globus pallidus, dan substansi nigra itu serta eh, nukleus subtalamik ya. Nah, itu ya fungsinya semua untuk mengontrol, mengatur, menghaluskan gerakan-gerakan volunteer dan intinya mengatur pergerakan dari tubuh gitu. Nah, terus untuk poin yang ketiga itu substansi yang digerakkan berada di area batang otak. Nah, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Nah, untuk penyusun batang otak atau truncus encephali itu terdiri dari atas adalah mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, untuk mesencephalon ini tadi ya. Jadi mesencephalon itu dia terdiri dari jadi mesencephalon itu bentuknya kayak kepala Mickey Mouse ya, teman-teman. Kalau kalian tahu Mickey Mouse. Nah, itu tuh dia bagian telinganya adalah crus cerebri. Bagian telinga adalah crus cerebri. Bagian di bawah mata ya ada tuh tegmentum mesencephaly. Terus bagian mulutnya anggapannya ada kayak ostium, ada saluran itu namanya aqueductus mesencephaly. Terus ada juga tegmentum mesencephaly itu di bagian dagunya. Nah, lalu untuk di bagian di antara telinga dan mata itu ada substansi nigra tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, terus di antara dua krus ini dia itu ada yang namanya fossa interpendicularis. Nah, terus untuk pons, pons itu sebenarnya ya fungsinya untuk mengatur ya, namanya batang otak untuk mengatur tubuh kita. Nah, tapi pons ini lebih mengatur yang kayak sistem yang turbonya kayak saat kita berolahraga, terus kayak pas jalan. Jadi dia mengatur itu kayak dia harus menggunakan sistem turbo saat olahraga. Nah, itu pokoknya yang mengatur adalah pons. Nah, pons itu dia itu kan biasanya disebut dengan Pons Faroli ya atau ya jembatan Farolius. Nah, dia itu kalau anatominya dia dibagi ya ada bagian depan atau ventral dan juga bagian belakang atau dorsal. Nah, bagian depan itu disebutnya basilaris ya, pars basilaris pontis. Nah, kalau bagian belakangnya dia itu disebutnya adalah pars tegmentalis pontis gitu ya. Terus untuk pars basilaris itu ya terdiri dari beberapa nervus kranial yang keluar dari enggak sih, iya yang keluar dari pons. Ya ada
ya nanti akan dijelaskan di kasus selanjutnya. Terus untuk medula oblongata ya dia sama tugasnya lebih untuk mengatur pengaturan fungsi vital dari tubuh kayak gitu. Jadi mereka semua itu sebagai jalur penghubung otak dan medula spinalis gitu ya. Oke, untuk laporan kedua ini ada Pak Joko atau Jokowi ya, Pak Jokowi, dia itu terkena stroke batang otak. Nah, untuk stroke batang otak ini berkaitan dengan sirkulus Wilisi karena di bagian sefal atau bagian otak itu kan dia itu ya ada namanya sirkulus arteriosus Wilisi. Dia yang mengatur peredaran darah. Ya, itu namanya pengaturan apa ya namanya? Ya itulah pokoknya ada sirkulus arteriosus Wilisi, ya arteri ya sirkulus arteri siklus arterinya namanya sirkulus arteriosus Wilisi kayak gitu. Nah, kita disuruh menjelaskan sistem vaskularisasinya kayak gimana. Oke, next. Itu untuk poin yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini untuk sistem arteriosus Wilisi ya, circulus arteriosus Wilisi. Nah, mungkin untuk yang pertama, ada dua bagian dari, oke, kita dari bawah. Ya, dari arteri vertebrae, itu nanti percabangan dua arteri vertebrae itu nanti akan menjadi eh, arteri yang sedikit besar itu namanya arteri basilaris. Nah, dari kan dari vertebrae nih dua cabang vertebrae akan jadi basilaris. Nah, terus ini aja cabangnya pontin arteris. Tapi yang penting ini ya, yang besar ini adalah arteri basilaris. Nah, nanti si arteri basilaris ini akan bercabang lagi menjadi arteri posterior cerebral ya, arteri cerebral posterior ya, arteri cerebral posterior. Nanti terus dari sini itu nanti ada eh, arteri pokoknya terus dua arteri ini ya eh, ini apa sih bingung saya jelas. Jadi terus ada cabang dari arteri media dari cerebral. Jadi ada arteri cerebral. Nah, nanti si dua ini si arteri posterior dan arteri middle ini akan digabungkan ini oleh arteri communicating posterior gitu. Nah, terus ininya ya arteri komunikasi posterior ini dia akan menghubungkan arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior ya arteri cerebri posterior ya benar ya. Nah terus ini ada percabangan juga si dua cerebri anterior. Jadi ini ada percabangan juga ada dua. Ini dua arteri cerebri. Nah ini akan dihubungkan oleh arteri komunikan anterior. Ya, jadi dua arteri anterior ini, dua arteri cerebral anterior ini akan dihubungkan oleh arteri komunikan anterior gitu ya. Oke ya, itu intinya sih, itu intinya dan ada beberapa part-part lagi banyak ini yang mungkin nanti ya itu nggak terlalu penting sih. Tapi yang perlu di note tadi dari vertebrae, arteri vertebrae bersatu jadi arteri basilaris. Terus basilaris bercabang jadi arteri posterior cerebral. Nanti akan dihubungkan ke arteri medial oleh arteri posterior communicating. Nah nanti terus akan eh, bergabung dengan terus kalau dari atas, kalau dari sebelah sini itu ada cabang dari arteri anterior cerebral, nanti si arteri anterior cerebral akan dihubungkan oleh anterior communicating arteri kayak gitu. Itu untuk sirkulus arteriosus Wilisi. Lalu kita akan untuk poin yang kedua, jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, medulla oblongata, dan medulla oblongata. Sebenarnya eh, sama kayak tadi ya, kayak ini. Jadi kalau mesencephalon, pons, dan medulla oblongata itu ya tadi mesencephalon, dia strukturnya kayak ini. Lalu untuk pons, tadi fungsinya untuk ada pons basilaris dan pons tegmental, fungsinya untuk mengatur yang mengatur
sistem turbo dan sistem biasanya. Lalu medula oblongata dia juga untuk mengatur sistem dari tubuh gitu, pergerakan tubuh. Ya mungkin itu aja. Terus untuk yang poin ketiga, gejala pada wajah, pada dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranial apa aja. Sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat yang terletak di bagian pons. Jadi tadi ada yang sudah saya sebutkan di bagian pons beberapa nervus kranial. Jadi ada nervus 7, nervus 8, nervus 5, dan nervus 6. Nah, itu yang keluar dari pons. Tapi mungkin kita bisa melihat di tabel berikut. Jadi pertama, eh kita fokusnya di bagian ponsnya ya. Jadi ini ada Brachiopontis, Sulcus bulbopontinus, Angulus cerebropontinis, sama Angulus cerebropontinus. Jadi tadi nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan nervus 8. Ya, jadi itu yang keluar dari pons. Kalau ya fungsi untuk fungsi punya fasialis yang mengatur eh, motorik dari wajah. Terus trigeminus mengatur eh, motorik dan sensorik, abusen, sensorik. Lalu untuk nervus vestibulocochlearis, ya saya lupa. Nah, tapi ya intinya yang keluar dari pons adalah empat itu. Nah, untuk yang lain ini, dia keluarnya urut. Jadi dari nervus 1, 2 itu nanti keluarnya dari bulbus olfactory sama chiasma opticum. Jadi dia dari dari mana mesencephalon. Terus, sorry, salah. Mesencephalon tuh ini, dia ada fossa interpendicularis caudal vallicus. Nah, nanti yang ini akan keluar dari, oh ini ada tulisannya ternyata. Jadi, yang abu-abu ini keluarnya dari cerebrum. Yang hijau ini benar mesencephalon, jadi nervus 3 dan 4 itu mesencephalon. Ini untuk pons, keluarnya dari pons. Dan untuk orange ini akan keluar dari, dia keluar dari medula gitu. Ya, mungkin terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun pemahaman yang mungkin saya salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Mufadi Jailani NIM G002527 dari kelompok A4. Sekian, terima kasih banyak untuk lab anatomi dan semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Mas Mbak Aslep, dari dokter-dokter bisa bermanfaat bagi saya juga dan bisa bermanfaat bagi semua orang yang nanti eh, ya yang nantinya akan bertemu dengan saya. Oke, terima kasih sekian dari saya. Terima kasih.